Jungle. Halo teman-teman, sekarang kita mau pergi ke Museum Kebangkitan Nasional. Nah, perkenalkan, nama aku Adilia Zahra. India. Aku Rahma. Laila. Nah, di sini tuh kita bakal pergi dari sekolah kita SMK 57 dan kita pergi ke sana dengan menggunakan bis Transjakarta. Ikutin keseruan kita ya. Sampai jumpa di sana, guys. Bye. Where should we run to? We got the road in our hands and we're ready to play. They say we're wasted, but how can we waste it if we're loving every day? Okay, I got the keys to the universe, so stay with me, 'cause I got the keys, baby. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back. It's what we're here for. Don't wanna wake up one day. Nah guys, sekarang kita udah kumpul sama yang lain juga. Di sini ada Tasya, ini ada Rahma, Ada Zara. saya Laila. Saya Ali Bidayatullah. Saya Rashid Kaisan. Nah, ikutin keseruan kita selanjutnya ya. Kita sudah sampai di Museum Kebangkitan Nasional. Nah, gedung ini dulunya adalah Sekolah Kedokteran. Gedung ini dibangun tahun 1889. jadi sekarang kita berada di ruangan pertama, yaitu ruang pengajar Sofia. Jadi ruang pengajar Sofia ini biasanya diisi oleh 12 orang pengajar Sofia. Biasanya ruangan ini digunakan saat ingin masuk jam pembelajaran, saat istirahat, dan sesuai kegiatan pembelajaran. Nah, biasanya setiap tahun ada guru pengajar digantikan karena ini dipulangkan ke Belanda. Ini dipulangkan kemana ini? Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di ruang Direktur Sofia. Nah, di ruang Direktur Sofia ini merupakan Direktur Sofia menempati ruang tersendiri terpisah dari ruang pengajar karena harus menerima tamu-tamu dari pemerintah untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terkait pembelajaran di Sofia. Nah, salah satu direktur ini yang berperan membela R. Sutomo setelah Budi Utomo berdiri adalah Dr. H.F. Roll yang menjabat pada tahun 1901 sampai dengan 1908. Dapat langsung dari Dr. H.F. Roll. Nah, jadi kita sekarang berada di ruangan media pembelajaran Sofia. Lebih menerapkan praktek sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang membutuhkan simulasi dalam pembelajaran. Nah, di sini juga ada peta Hindia Belanda. Nah guys, ruangan selanjutnya adalah ruang pengobatan tradisional. Nah dulu masyarakat Indonesia itu sangat percaya sama dukun, yang dimana dukun itu punya peran sangat penting nih. Mereka tuh masyarakat Indonesia percaya kalau dukun bisa mengobati segala penyakit karena dukun itu memiliki kemampuan supranatural. Nah selanjutnya ada tanaman obat Nusantara. Tradisi menggunakan tanaman sebagai obat itu udah dikenal sejak lama sama masyarakat Indonesia. Ini udah dibuktikan sama relief tanaman obat pada di Candi Borobudur, Prambanan, dan Panentang. Nah guys, sekarang kita itu ada di ruangan tentang sejarahnya ruang sekolah Dokter Jawa. Nah, sekolah Dokter Jawa itu didirikan sama Hindia Belanda.
yang ada di Rumah Sakit Militer Water Fraben. Nah, sekolah ini tujuannya dibangun karena untuk biar masyarakat Indonesia itu bisa mengatasi penyakit-penyakit yang ada di Indonesia. Rata-rata yang sekolah di sini itu adalah pelajar-pelajar dari Jawa. Kenapa? Karena lokasinya itu ada di Pulau Jawa. Nah, terus di sini itu adalah peralatan-peralatan yang dipakai sama para peneliti. Dan di sini ada dandang pan steril yang dimana digunakan untuk mensterilkan segala alat-alat kedokteran. Lalu di sini ada hal yang menarik dari ruangan ini karena ada alat pemecah kepala. Ini sebenarnya bisa digunakan sama guiding yang ada di sini. Kalau buat wisatawan kayak gitu nggak boleh guys. Itu digunakan untuk mengambil otak yang ada di kepala para jenazah yang nggak sembarangan jenazahnya diambil sama peneliti. Ruang Stovia ini merupakan pemerintah Hindia Belanda yang mendirikan ruang Stovia atau sekolah Stovia untuk menjadi pengganti dari sekolah Jawa. Nah, di sini tuh ada alat-alat yang didirikan oleh mahasiswa Stovia. Di sini contohnya ada alat ranggen, yaitu alat untuk digunakan dalam praktik mahasiswa ya. Terus selanjutnya di sini juga ada alat membantu pernapasan. Ini juga digunakan untuk membantu pernapasan. Nah, selanjutnya di sini juga ada booster. Nah, digunakan untuk mensterilkan peralatan kedokteran. Nah, selanjutnya di sini juga ada fasilitas dari Stovia. Yang pertama itu ada ruang rekreasi Stovia, terus juga ada ruang gimnastik Stovia, terus sekolah dan juga asrama Stovia. Selanjutnya di sini juga ada hasil karya pelajar Stovia. Nah, contohnya itu ada hasil peta pelajar Stovia, ini peta-petanya. Nah, dan di sebelah sini ada hasil praktik anatomi pelajar Stovia. Nah guys, di ruangan selanjutnya kita ada di ruang memorial Budi Utomo. Nah, ruangan ini menjadi saksi Budi Utomo didirikan. Ini adalah para pendukung muda yang ikut serta dalam mendirikan Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini adalah salah satu organisasi modern yang pertama di Indonesia, adalah ketuanya Sutomo. Budi Utomo itu didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Nah, jadi ini adalah ruang asrama Stovia. Pelajar Stovia harus tinggal di asrama ini yang memiliki peraturan sangat ketat. Jadi, pelajar dituntut buat disiplin dan tanggung jawab. Nah, aktivitas di asrama ini diawasi sama yang dipanggil tuh supos, yang setiap malam keliling asrama untuk memeriksa kondisi ruangan dan penghuninya. Nah, ini adalah asramanya. Nah guys, sekarang kita ada di ruangan tempat belajarnya para pelajar Stovia. Pada saat itu terdapat 28 jenis mata pelajaran. Nah, jumlah siswa yang sekolah di Stovia itu sekitar ada 288 orang. Dan masih ada beberapa dosen yang asli dari Belanda. Jadi, para pelajar Stovia ini menggunakan bahasa Belanda untuk kegiatan belajar sehari-hari. Nah, selanjutnya juga ada ruangan laboratoriumnya. Kalian bisa lihat kalau di sini tuh masih ada beberapa bekas-bekas barang prakteknya para mahasiswa. Dan kita sekarang berada di ruangan kelas Stovia. Pelajar Stovia harus menguasai bahasa Belanda karena menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan belajar dalam bahasa komunikasi di asrama. Kegiatan belajar dimulai dari jam 7 sampai jam setengah 2 siang, berlangsung selama 50 menit untuk setiap mata pelajarannya. Setiap pergantian waktu belajar diberi waktu 10 menit untuk beristirahat. Ruangan kelas ini tanpa sekat. Dan ini simulasi Kak Kartini sedang mengajar perempuan Indonesia di zaman dahulu. Nah, ini dia pengurus Budi Utomo. Ini ada lambang dari Budi Utomo. Nah, di sini ada artinya, yaitu huruf BO singkatan dari Budi Utomo. Lalu anak panah bermakna waktu bulan. Dan bulu di sekeliling lambang BO ini menjadi lambang dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi menjadi lambang
merupakan badannya dan susila. Lalu dalam beliau bergantung pada kita pada warna menggambarkan keulatan hitam, keberanian merah, kekayaan material kuning dan kemakmuran hijau, dan kesucian putih. Nah, selanjutnya ada Syarikat Islam. Syarikat Islam pada awalnya bernama Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta. Pada 1912, Haji Omar Said Djowaroenignoto mengubah nama Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam. Nah, lalu ada bendera Syarikat Islam. Lalu ada patung Tirto Adi Surjo. Selanjutnya ada Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lalu ada bendera Muhammadiyah dan NU Nahdlatul Ulama. Nah guys, sekarang kita udah sampai di ruangan terakhir, yaitu ruangan yang menceritakan tentang kemerdekaan Indonesia. Di sini, ruangan ini menceritakan kehidupan bangsa Indonesia dan teknologi-teknologi Indonesia setelah merdeka. Ini adalah salah satu bukti, yaitu replika pesawat yang dibuat oleh Presiden ketiga, yaitu B.J. Habibie. Sekian keseruan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you.